Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming melalui Facebook. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita siapkan waktu kita untuk datang dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang Opung Osasedoli untuk membawakan ke dalam doa pembukaan. Mari kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Masia, kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kami boleh berada di tempat ini bersama-sama saudara seiman kami Bapa. Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau masih beri kami kesehatan Bapa, Engkau masih beri kami napas kehidupan Bapa. Kami dapat menikmati udara yang segar yang indah ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, tetaplah Engkau di dalam kami dalam Engkau Bapa. Bapa, demikian juga Bapa buat saudara kami melalui Facebook Bapa. Dalam Engkau berkati mereka Bapa. Engkau jamah hati mereka Bapa. Engkau beri Bapa mereka Bapa Roh Kudus yang memimpin hidup mereka Bapa. Demikian juga Bapa ibadah kami saat ini Bapa. Engkau urapi kami Bapa. Engkau jamah hati pikiran kami Bapa agar terbuka hati kami untuk menerima, mendengar dan melakukan firman Bapa. Berkati kami semua Bapa, berkati hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman Bapa di tempat ini. Engkau tambahi Bapa hikmat yang daripada Engkau Bapa. Engkau pakai dia lebih lagi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Bapa. Agar kami Bapa dapat mengerti Bapa kebenaran firman Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Bapa, saudara-saudara kami juga Bapa yang masih dalam perjalanan Bapa, Engkau menyertai mereka Bapa. Walaupun ada Bapa, saudara kami yang sedang sakit Bapa, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Oleh kuasa darah-Mu Bapa, mereka sembuh Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kami menolak segala iblis Bapa yang mencoba mengganggu pikiran hati kami Bapa. Mencoba ibadah kami Bapa, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Masia. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Setiap musim dalam hidup kami Bapa, Engkau selalu sertai kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Waktu-waktu yang kami lalui, yang sudah kami nikmati, kami patut bersyukur dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan pagi ini Tuhan, perkenankan hidup kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah memuliakan Engkau. Haleluya. Oh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati.
melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, memberkati. Oh haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan melihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Yes Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Seizinmu Tuhan selalu. Amin Tuhan. Kau menolong kami Tuhan, selalu menjaga hidup kami. Oh, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, syukur bagimu Bapa. Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 glory bagimu, glory bagimu Bapa. Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan. Haleluya. Oh, syukur bagimu Bapa, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Setiap musim di hidup kita sekarang ini, kalau dulu kita tahu di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah sekarang ada musim baru, yaitu musim pandemi. Setiap kita Tuhan pelihara. Setiap waktu Tuhan beri kesempatan untuk mengubah hidup kita lebih baik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, di kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, pergunakan waktu-waktu kita untuk menghidupi kebenaran Tuhan, untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat penjagaan-Mu Tuhan. Bahkan tak sehelai rambut kami pun Engkau biarkan jatuh Tuhan. Begitu besar pengorbanan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Kami selalu bersyukur. Kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah menyerahkan hidupnya kepada objek yang dipercaya. Yang kita percaya adalah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita percaya, mempercayai hidup kita, melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Mari kita angkat pujian ini kembali. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Engkau telah menyertai hidup kami di musim-musim. Musim panas, musim hujan, musim virus corona. Kami percaya penyertaan-Mu selalu menyertai kami Bapa. Kasih sayang-Mu selalu menyertai hidup kami. Apapun keadaanmu saat ini, apapun situasimu saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, percaya Tuhan menolongmu. Amin. Bapa, kami percaya, kami pegang janji-Mu. Engkau senantiasa menyertai hidup kami, menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Haleluya. Oh.
Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih-Mu tetap abadi. Kasih Tuhan Amin. tetap abadi. Yes Tuhan, tak akan berubah, Tak akan berubah. kokoh selama-lamanya Sampai Tuhan. selamanya. Ku tetap percaya, Tetap percaya. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. burung di Engkau pelihara Tuhan, Tuhan karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. karena kasih. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Oh haleluya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan, Kau selalu menolong kami dalam situasi apapun Tuhan. Engkau selalu menyertai, menjaga setiap kami. Haleluya, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, oh Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau selalu menolong kami Tuhan dalam
siapapun Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu yang ajaib. Kasih setiamu tak terbatas Bapa. Haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mempercayai hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan. Engkau selalu menjaga, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin Bapa. Selalu menjaga, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku seumur hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, penjagaan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Apa kabar minggu-minggu ini? Bisa dilewati. Amin. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sakit, sehat, punya uang, tidak punya uang, Tuhan selalu menyertai. Amin. Haleluya. Itulah yang kita patut syukuri karena bersama Tuhan kita bisa melaluinya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah juga mari masuk dalam pujian Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita bahwa Yesus adalah dasar yang teguh. Aman bersamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa masa depan kami ada bersama Tuhan. Langit yang baru, bumi yang baru, itulah masa depan hidup kami. Haleluya Tuhan. Na 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 'Yesus, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu, Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yes Tuhan, kami percaya Engkau dasar yang teguh.
Sungguh ku percaya Sungguh ku percaya masa depanku masa depanku dalam rancanganmu. Ku percaya Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Oh, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Engkaulah dasar kami yang teguh Tuhan. Haleluya. Na 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 Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya Sungguh ku percaya masa depanku masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Oh, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. 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 Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang memelihara kami. Amin. Haleluya. Kita kembali angkat pujian kita. Bersorak-soraklah haleluya. Mari semua puji Tuhan. Semua makhluk yang ada di bumi memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan menciptakan semua kita yang ada di bumi ini untuk memuliakan namanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari semua puji Tuhan di dalam hadiratnya. Sikapkan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Mari semua puji Tuhan. Mari semua umat Tuhan di dalam hadiratnya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersoraklah haleluya, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja, segala Raja. Oh, oh, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besar namamu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Kami patut bersuka cita Tuhan karena kemuliaan-Mu, karena keagungan namamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Mari semua puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadiratnya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan nama. Bersoraklah, bersorak-soraklah haleluya. Semua ungkap namanya, menyatakan Yesus Raja, segala Raja. Oh, oh, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besar namamu. Bersorak-sorai, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja, segala Raja. Oh, oh, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besar namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh besar namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh besar namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh besar namamu. Haleluya, haleluya Bapak, haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Semua umat agungkan nama-Mu Tuhan. Semua umat menyatakan Engkau Yesus sebagai Raja. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Haleluya Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, sampai saat ini banyak Tuhan kekurangan, kelemahan kami. Banyak dosa, pelanggaran kami. Kami belum layak. Kami belum berkenan di hadapan-Mu. Biarlah di setiap detik, waktu, dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, kami mau gunakan Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan kepadamu, tolong bantu kami Tuhan, untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu. Haleluya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, kehendak-Mu, tak ku beri rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Kesempatan sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Itulah kerinduan kami. Kami mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, satu yang ku perlu,
sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Teladanku betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita ulang dari awal pujian ini. Haleluya. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan, Aku lakukan kehendakmu kan ku rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa, kerinduan kami bisa sempurna seperti Engkau Tuhan. Amin. Hidup kami untuk memuliakan-Mu. Hidup kami adalah mencari perkenanan akan Tuhan. Amin. Bapa, tolong kami mengerti hal ini, Bapa. Tolong kami, Tuhan. Keinginan daging kami adalah seringkali keinginan yang jahat. Ajar kami, Tuhan, mengkhianati daging kami, Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan. Amin Tuhan. Bapa, di akhir zaman ini, tolong kami Tuhan untuk berjuang keras. Kami mohon kasih karunia-Mu Yes Tuhan. untuk kami berbeda dari apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Mencari perkenanan-Mu, Yes Tuhan. menyenangkan hati-Mu,
menyenangkan hatimu. Sebab Kau yang lebih berharga, lebih dari apapun Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi warisanku, warisanku. Kaulah warisanku. Bapa, biar kami mengerti kebenaran ini. Walaupun sulit kami mau belajar menjalaninya. Bukankah hidup kami telah Kau tebus? Hidup kami telah terjual untuk Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach. Biarlah pikiran kami dipenuhi akan kebenaran ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman. Berkatilah kami semua yang mendengar. Berkati saudara-saudaraku yang di medsos juga di tempat ini. Urapilah firman-Mu Bapa. Berbicaralah ke dalam hati kami semua. Terima kasih yang Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Salam saudara. Ya, saudara sudah tampil ya di layar, bisa saudara lihat di layar? Ya, bisa ya. Sama-sama kita katakan lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Ada di sini yang punya anak 10? Ada, saudara. Saya beserta anak tetangga ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 21. Ini hari ini topiknya tentang rumah tangga ya. Jadi kita perhatikan bersama-sama. Kita baca bergantian saudara ya. Saya yang pertama. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya
dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Aku atau minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Elohim Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, ketika itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah suatu keluarga pada zaman perjanjian lama, seorang suami yang bernama Elkana punya 2 orang istri. Yang pertama Hana dan yang kedua Penina. Jadi saudara, ada kemungkinan besar. Kenapa saya katakan kemungkinan besar? Lihat, kemungkinan besar Hana itu istri pertama karena tidak punya anak. Mungkin mereka kompromi supaya punya anak, diambillah istri kedua yang bernama Penina. Karena ada kata madunya. Ada kata madunya, berarti tidak sekaligus diambil menjadi istri. Ada kata madunya, istri kedua dikatakan madu. Wah, lucu ya, istri kedua dikatakan madu. Padahal seringkali terjadi di masyarakat istri kedua sebagai apa saudara? Racun ya. Ini perjanjian lama, perjanjian baru nggak boleh lagi ya. Bapak-bapak jangan bermimpi ya. Oke, saudara, mereka saudara mengambil suatu tindakan yang salah. Kenapa tindakan itu salah? Karena waktu Penina mempunyai anak, dia rasanya apa saudara? Di atas angin, aku punya anak, kau mandul. Ini suatu tindakan yang salah, akhirnya ada konflik rumah tangga yang berkepanjangan gak habis-habis. Dia selalu disindir karena mandul. Mandul itu pada zaman dulu merupakan suatu kutuk. Seperti orang kena kutuk. Mungkin seperti apa ya, dihukum Tuhan. Bisa jadi bahan ejekan pada zaman dulu. Kalau sekarang masih ada juga. Kalau yang kurang dewasa pikirannya. Kalau yang kurang dewasa. Nah, kalau pada masa itu saudara, waduh, memalukan tidak punya anak. Nah, saudara, ada tindakan-tindakan yang salah. Kadang-kadang saudara, ada yang sering-sering. Dalam rumah tangga kita mau mengambil tindakan yang salah. Betul enggak? Jujur dulu saudara, apa saya saja yang merasakan? Pernahkah saudara mengambil tindakan yang salah? Pernah ya. Apa contohnya?
Kami ini pedagang, saudara ya. Saya pernah menjual barang, ada orang belanja, saya salah jumlah. Salah jumlah. Lalu setelah dijumlah ulang, waduh tadi belum tadi ini salah jumlah, kalkulatornya silap. Padahal bukan kalkulatornya yang silap, siapa yang silap? Saya. Ya. Akhirnya bukan untung, malahan rugi. Keuntungannya tidak mencukupi. Kenapa? Karena barang-barangnya mahal-mahal. Apalagi kalau sempat yang salah jual itu baju anak-anak. Waduh, satu kemeja aja 100.000. Satu celana 150.000. Mau ada yang 200. Satu aja yang tidak terhitung, itu keuntungannya nggak bisa nutup. Beberapa kali saya bilang sama istri, aduh aku salah jumlah. Istri saya biasanya tersenyum, saudara. Bagus. Ya udah papa, nggak apa-apa. Walaupun terbawa-bawa di hati saya, waduh udah salah, udah rugi nih. Ya, istri saya pernah juga melakukan begitu. Ada barang yang tidak dihitung, lupa ngitungnya. Bukan sekali, ada terjadi beberapa kali. Sedihlah istri saya. Aduh papa ini udah rugi nih aku, aduh kok apa ya. Apa kata-kata saya? Enggak apa-apa cinta. Ya. Ahai. Bagaimana seandainya ini terjadi dalam hidup kita, saudara? Beberapa kali rugi. Istri saya pernah kena jambret. Waktu dia mau bayar utang ya, mau bayar kredit cicilan kereta waktu masa kebakaran. Jadi dompetnya diletakkan di depan, di bak Scoopy yang depan itu kan ada biasanya ya, kereta-kereta Matic, di depannya ada ruangan. Dijambret, diambil, dia mendekati, diambil, dijambret. Dia merasa aman-aman aja. Lalu dia pulang nangis-nangis. Aku dijambret, ada orang begini, nangis dia. Enggak rela kali aku, enggak rela kali. Di mana uangnya mama letak? Aku letak di sininya. Dalam hati saya, ya iyalah diletak di situ. Pasti hilanglah dijambret, apalagi ibu-ibu jalannya santai. Tapi saya tidak memarahinya, saudara. No problem mama, kita sultan. Walaupun susah. Ya, sultan yang lagi susah. Pinter Pak Juan ya. Nah, kami pernah membeli ladang. Kami bersama berdoa dan merasa yakin. Rupanya saudara, ini ladang ini diharapkan untuk nanti support pelayanan. Lalu saudara, kenyataannya ladang itu saudara banjir dan tidak menghasilkan. Saya 2 hari yang lalu pergi meninjau lagi, banjir, nggak menghasilkan. Sangat sulit masuk ke sana. Seperti masuk ke hutan-hutan, saudara. Banyak ladang tidak terus. Rasanya, aduh ini duit sudah banyak di sini. Ya, tapi istri saya bilang, ya sudahlah papa. Enggak apa-apa, karena kamu tetap cintaku. Iya. Ini betul atau enggak ya, tadi karang-karang ya. Memang kami tidak bertengkar, saudara, walaupun itu membuat kami susah. Atau contoh, pernah enggak saudara belanja atau beli buah, buahnya busuk, atau enggak enak, atau saudara belanja ikan, ikannya enggak bagus. Lalu apa respon pasanganmu? Enggak enak ikannya, enggak pandai kau milih. Apakah begitu?
Kadang-kadang. Atau ikan ini tidak enak mama, tapi ku ingat wajah mama, ku makan saja jadi enak. Ngeri kali keluarga Cemara ini ya. Baik-baik kali suami-suaminya. Istri-istrinya apalagi ya. Nah ini saudara, handphone rusak karena jatuh. Pernah ngalaminya? Suami pernah mengalaminya? Istri pernah mengalaminya? Harus dibawa ke reparasi dan harganya mahal. Waktu tahu harganya mahal, apa kata pasanganmu? Itulah kau, layak sekali kau pulanya. Entah kayak mana kau meletakkan handphonemu. Layak sekali. Jadi rugi kan? Berapa uang keluar? Mau kasih ceramah, tapi handphonenya nggak bisa bagus saudara, walaupun kasih ceramah. Pernah saudara kecelakaan naik sepeda motor? Waktu kau pulang kecelakaan, apa kata pasanganmu? Kemana matamu? Udah lecet kereta itu, kayak mana nanti membagusi kereta itu? Lukanya udah gak penting lagi, yang penting apa saudara? Keretanya saudara ya. Aduh, kadang-kadang saudara sudah berumah tangga, ya lupa saudara kasih sayang. Ya karena apa? Aduh kok sama inilah aku kawin dulu ya. Kok inilah sama ini aku menikah. Nah kata-kata apa yang sering terucap dalam menghadapi kesalahan pasangan? Coba renungkan saudara. Kata-kata apa yang terucap ketika pasanganmu melakukan kesalahan ataupun menyebabkan kerugian? Merepet ya. Biasanya merepet. Ibu-ibu merepet berapa kilometer biasanya? Enggak terhingga-hingga ya. Dari tahun 2020 masih terbawa juga sampai tahun 2022 ya. Lewat 2 kali tahun baru, tapi merepet juga. Itulah dulu, itulah dulu, itulah. Apa ku bilang? Biasanya begitu saudara, sering terdengar tuh, apa ku bilang? Ku bilang pun apa? Kau aja yang bandel, ngeyel kau pulanya. Padahal ketika itu dilakukan, apakah kerugian itu kembali? Tidak. Waktu kisah kasih ceramah, layaknya kita seorang dosen S4, kalau ada S4, apakah kerugian itu bisa kembali? Sebenarnya tidak bisa kembali, kita hanya ingin menumpahkan kekesalan kita. Itulah kau salah hitung. Gak teliti kau, orang kau main handphone aja. Contoh, dia ngomong sama istrinya, tiba-tiba suaminya melakukan yang salah, begitu juga dilakukannya. Datang si istri, gantian. Biasanya kita menyerang seseorang, kena ke jantungnya. Percayalah saudara, pelor yang udah masuk ke jantungnya itu disimpannya itu saudara. Nanti tunggu balas dendam. Pas dapat, ambil lagi, tak lempar lagi pelornya, kena ke jantungnya, lalu apa? Rasakan sama kita, skor 1-1. Dan itu nggak habis-habis, terus. Akhirnya keluarga itu makin lama makin berantakan, makin bertengkar, merembet ke anak. Tengok mamamu itu, jangan kau kayak mamamu. Ya. Tapi kalau buruk, kayak siapa? Kayak mama. Kalau bagus, kayak bapaknya. Sudah sampai ke anak, kemana lagi saudara? Sampai ke mertua. Sampai ke orang tua. Kau tak diajari kau sama orang tuamu, emang keluarga kalian. Akhirnya, saudara, masalah salah beli cabai aja saudara, suami istri bisa bertengkar. Bahkan bisa bercerai.
Kenapa? Karena masing-masing ingin membuktikan dirinya benar. Aku pintar, kamu blow on. Nah saudara, coba renungkan. Kita ini mau renungkan kata-kata apa yang telah keluar dari mulut kita. Yang membunuh, menyakiti perasaan pasangan kita. Kadang-kadang saudara ditampar, bisa juga saudara kata-kata ini lebih dari tamparan. Sakitnya luar biasa sampai bertahun-tahun. Sampai ke anak cucu. Kita mau lihat saudara, bagaimana seorang Elkana yang punya 2 istri. Ini punya 2 istri loh saudara, yang dua-duanya bikin repot pada masa itu. Saudara punya suami aja, 1 suami aja udah repot. Saudara punya 1 istri sudah repot. Tuhan, tolonglah Tuhan pasanganku ini. Istriku, suamiku ini Tuhan, tolonglah, jamahlah dia supaya bertobat. Tapi kalau enggak bertobat Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Apa maksud kehendak-Mu yang jadi ini saudara? Aduh, ada pelajaran yang manis saudara. Sederhana sekali saudara. Inilah jawaban dan empati Elkana ketika ada konflik suami, ada konflik antara 2 istrinya. Hana tidak mau makan gara-gara apa? Sering diejek, mandul. Jadi badannya mungkin kurus. Ya. Kurus krempeng. Ya. Mungkin kurus krempengnya kayak Mak Iyel ya. Mak Iyel banyak makan itu. Cacingnya yang banyak ya makanya. Apa jawabannya? Ini sederhana sekali. Saya kagum waktu baca ini saudara. Ada istri sama istri yang lain ribut. Sampai dia susah nggak mau makan. Udahlah. Sepertinya mungkin dia juga bingung kalau ngelapor sama Elkana nanti jadi makin ribut rumah tangganya. Itulah maduku itu, itulah si Peninnah itu, ngejek-ngejek aku aja. Makin ribut. Jadi dia hanya bisa menangis. Lihat, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Manis enggak kata-kata itu saudara? Kapan terakhir kali saudara menanya pasanganmu, Papa sudah makan? Nah, kapan? Kapan kau terakhir menanya istrimu, sudah makan mama? Kapan saudara terakhir kali bertanya pada suamimu, Papa kok wajahnya pucat, ada apa? Kapan? Atau suami melihat wajah istrinya, apa yang mama pikirkan? Kayak Facebook ya. Mengapa hatimu sedih? Sebenarnya Elkana sudah tahu apa yang disusahkan istrinya. Elkana sudah tahu dan mereka sudah mengambil suatu keputusan yang salah pada masa itu. Sudah tahu ini buat masalah. Bisa jadi ketika mereka merunding, bisa jadi yang menganjurkan untuk ngambil istri baru itu si Hana. Bisa jadi. Bisa jadi juga Elkana hanya ingin supaya punya anak. Dan ketika keputusan itu berhasil di awal, tapi kemudian membawa musibah. Dia tahu istrinya menangis sedih. Dari timbangan mungkin 80, turun 70, 60, 50, lama-lama 45. Kurus. Apa katanya? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?
Ini jawaban luar biasa, saudara. Inilah empati. Inilah jawaban kasih. Mama, kau punya anak atau enggak punya anak itu enggak penting. Itu artinya, saudara. Kalau ditranslate wanita begitu, kalau laki-laki beda, saudara. Wanita nangkapnya begitu. Kau punya anak, enggak punya anak itu enggak penting. Aku mencintaimu. Aku ini lebih dari 10 anak laki-laki. Lebih dari 10 anak laki-laki. Aku milikmu istriku, aku milikmu. Tenang aja kamu. Kamu cintaku. Jadi saudara tidak menceramahi. Mari bapak-bapak belajar. Amin. Mari juga ibu-ibu belajar. Amin. Amin. Sebenarnya kata-kata yang cocok saudara pada masa kini rumah tangga pada umumnya. Apa saudara? Inilah. Siapa yang salah? Kan ini idemu. Kan salahmu ini. Kau yang nyuruh-nyuruh aku kawin lagi. Ya, rasakanlah. Aku kan udah nolak-nolak waktu itu. Bisa saudara. Tapi ketika itu dibahas nggak ada artinya karena tidak menimbulkan solusi. Kalau kita bilang begitu, seandainya Elkana mengatakan itu, ini kan salahmu. Bodoh kali lah kau. Biasanya begitu bapak-bapak ya. Bodoh kali lah kau. Mau kali kau gara-gara dia kau susah. Bodoh kali lah kau. Dia senang-senang. Kau bodoh kali kau. Sementara yang mendengar makin teriris. Ih bodoh kali lah kau ya. Bodoh kali padahal udah senang kau buat istri baru. Kau bilang aku bodoh kali. Solusi tidak ada. Ketika terjadi konflik masalah di dalam rumah tangga, atas keputusan perundingan yang hasilnya merugikan, sebenarnya yang perlu dicari cuma satu saudara. Damai. Hati yang tenang. Bukan lagi koreksi. Karena sudah berjalan. Haleluya. Haleluya. Bukan lagi khotbah 1 jam, lalu saudara buka lagi Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suami. Itu enggak guna. Amin. Amin. Istrinya sedih, dia bilang apa? Udah makan mama, kenapa enggak makan? Udah jangan pikirin mama. Aku lebih dari 10 anak laki-laki. 10. Umpamanya kamu punya anak 10 pun gak penting kali sama aku itu. Ini aku mencintaimu. Istri yang mendengar gimana saudara? Wih, cinta kali rupanya suamiku sama aku. Haleluya. Haleluya. Ya. Biasanya suami itu sering kena repet-repet gara-gara apa saudara? Biasanya yang enggak selalu. Karena suka menyerang, akhirnya istri pun balik menyerang. Tidak ada manusia yang mau disalahkan pada umumnya. Kalaupun disalahkan harus ada pembelaan. Bila perlu sampai kasasi saudara ya. Sampai ke pusat, pemerintah pusat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita panggil marga ini, punguan itu. Padahal hanya membuat makin runcing. Ketika suamimu masuk angin karena terlambat makan. Badannya sakit dan mulai demam. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Itulah Pak, makanya kau jaga, gak teratur kamu makan. Apakah begitu? Biasanya begitu. Apa lama-lama kali, ngapain sih? Tengoklah kan terbengkalai kalau kamu sakit. Kalau kamu sakit efeknya jadi begini. Susah kami semua. Akhirnya yang sakit, mangkel. Tunggu kau nanti. Jawaban apakah yang paling cocok? Sebenarnya jawaban yang cocok itu mirip si Elkana tadi. Jawaban empati.
Amin. Kenapa papa sakit? Mau dimasakin apa papa biar selera? Cukup begitu. Mana yang sakit? Nanti mama kusuk. Sambil dikusuk, papa hati-hati sekali lagi ya. Kalau keluar itu jangan lupa makan. Wah saudara, masuk itu saudara. Peringatannya itu masuk daripada merepet duluan. Ini sebenarnya sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita belajar untuk mengatakan hal-hal yang benar, yang manis, meletakkan empati kita, percayalah, keluargamu pasti bahagia, saudara. Amin. 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 Ya di rumah tangga itu biasanya kebanyakan ceramah, saudara. Akhirnya jadi ribut. Lalu melaporlah nanti sama mertua atau sama orang tua. Sebenarnya yang baiknya semua aku katakan yang benar. Betul yang benar dan yang baik. Tapi pada waktu itu tidak tepat. Tidak semua ceramah itu tepat. Jadi suami istri harus bijak saudara. Nih bijak. Pegang dulu bibirmu. Nih bijak saudara, amin. Jangan sembarangan ngomong. Pakai juga empatimu. Haleluya. Ini simpel sekali Elkana ini. Simpel sekali. Aku lebih berharga. Ingat kata-kata ini saudara. Bukan ceramah. Keputusan yang salah mengambil Penina sebagai istri kedua. Ada kesempatan besar untuk saling menyalahkan. Elkana tidak mengusir dan menyiksa Penina. Mereka mencari jalan damai. Haleluya. Haleluya. Nah, koreksi bukanlah solusi. Penghiburan adalah solusi. Ya, itu contoh kasus ya. Coba nanti latihan di rumah, amin. Amin. Ya, suami ngetes istrinya. Coba bilang, aduh dompetku hilang. Atau istri bilang, aduh perhiasanku hilang. Gimana responnya saudara? Nah saudara, nah yang berikutnya. Bagaimana Hana menghadapi Penina. Ini penting. Bagaimana Hana menghadapi Penina. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa yang menutup kandungannya? Kalau menurut ayat ini, saya nggak tahu dari bahasa aslinya. Tapi kalau dari bahasa Indonesianya yang gamblang, siapa yang nutup? Tuhan. Kok bisa ya Tuhan nutup kandungan Hana? Padahal si Hana orang baik. Si Penina orang apa saudara? Orang Jabir saudara ya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Berapa kali dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya? 2 kali, itu tegas saudara. Dijelaskan siapa yang menutup? Tuhan. Jadi saudara, bisa jadi saudara kita mengalami masalah. Siapa yang merancang masalah itu? Bisa jadi Tuhan. Jadi jangan suka-suka nyalahkan iblis terus. Ini karena iblis, serangan iblis. Ini karena ini. Ada iblis yang menyerang, aku lupa berdoa, aku kurang ini. Ada yang dengki, ada yang gak suka sama aku. Iblis terus disalahkan. Bisa Tuhan merancangkan saudara. Suatu situasi membuat kita sulit. Untuk apa? Tanyalah Tuhan. Kalau nggak dijawab Tuhan, ya nggak usah ditanya lagi.
Berarti itu penting sama kita dan tidak perlu pemberitahuan. Tidak perlu penjelasan. Dan lucunya kenapa Tuhan tidak menghukum Penina? Seandainya aku Tuhan saudara, kulihatlah jabirnya si Penina ini, kupas taplah bibirnya. Cuk, dia melamuncungmu itu. Kalau saya Tuhan, syukurnya saya bukan Tuhan. Dibiarkan si Penina ini menjabiri, mengejek-ngejek, membuat sakit hati. Mana Tuhan itu? Kenapa Tuhan seperti tidak adil? Justru disinilah keadilan Tuhan. Bingung ya? Kok jadi Tuhan adil di sini? Itulah kebijaksanaan Tuhan. Tuhan tidak menghukum Penina, dibiarkan Penina itu seperti kesenangan, di atas angin, bangga. Sementara si Hana nangis terus, nangis terus, nangis terus. Kenapalah Tuhan tidak membuat si Penina sakit? Dihukum dulu dia, sakit apa? Tiba-tiba besar lehernya. Aduh, tobatlah ku Tuhan. Atau dibuat bibirnya tiba-tiba besar sebelah, saudara. Aduh Tuhan, kok membesar bibirku Tuhan. Ampunilah mulutku ini Tuhan, ampuni. Tobatlah aku, maunya kayak gitu. Itu kalau kita, saudara. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Atau bisa jadi kita berharap maunya anak-anaknya sakitlah atau matilah satu. Supaya apa? Jangan lancip kali bibirnya itu. Biar imbang skor. Kok lancip kali bibirnya itu? Terus-terusan ngejek-ngejek. Saudara, ketika orang menyakiti hatimu, dengar. Bisa jadi memang Tuhan mengizinkan keadaan itu terjadi atas dirimu. Karena Tuhan sedang memilihmu, mempersiapkanmu untuk suatu perkara yang lebih besar. Amin. Banggalah saudara kalau mengalami situasi-situasi yang membuat hatimu sulit. Tidak semua orang mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya. Tidak semua. Banyak orang dalam kemewahan tidak pernah sulit. Tapi ada beberapa orang mengalami yang sangat sulit sampai rasanya sudah mau tenggelam. Bersyukur menghadapi seperti itu. Tidak semua orang mendapat kehormatan mendapat situasi yang sulit. Ingat kata-kata ini saudara. Engkau orang berbeda kalau engkau mengalami hal itu. Apapun masalahmu. Haleluya. Yang perlu responmu apa dalam situasi yang sulit itu? Tuhan ingin membangkitkan seorang pemimpin besar di Israel. Seorang nabi yang besar di Israel. Dan cara Tuhan membalas Penina itu elegan, terhormat. Bukan sikit-sikit dipastap, matilah kau, matilah kau, matilah kau. Mampuslah kau biar tinggal orang-orang baik. Tidak. Bukan seperti itu. Firman Tuhan bahkan mengatakan, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara pun kalau saudara mungkin punya masalah-masalah, atau mungkin orang membenci saudara tanpa sebab, ya bersyukur. Berarti saudara orang istimewa. Amin. Amin. Istimewa. Katakan istimewa. Haleluya. Lihat sikap Hana. Apa yang dikerjakannya pada masa-masa dia dihina. Dicaci. Disakiti. Dengan terus terang disakiti terus menerus sampai selera makannya hilang. Yang dilakukannya berdoa. Menyerah. Sambil dia buat nazar. Tuhan, lihatlah kesengsaraanku. Berikanlah aku seorang anak walaupun Tuhan yang nutup kandunganku. Mungkin gitu ya saudara. Ini versi saya aja.
Berikanlah aku anak. Kalau kau beri aku anak Tuhan, tak jadi anakku itu, kubalikkan lagi samamu Tuhan. Pakai untuk pekerjaanmu Tuhan. Terserah padamu anak itu. Wah, itu janji yang ngeri. Kalau dikasih Tuhan, kubalikkan lagi sama Tuhan. Ini anak macam apa yang akan lahir nanti? Berarti saudara, dia seperti mengunci situasi itu. Kau kasih aku Tuhan, kubalikkan lagi samamu. Yang artinya kalau Tuhan mau ngasih, kalau harus balik sama dia, berarti dia ngasih yang bagaimana? Dia harus kasih yang terbaik. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Kenapa? Karena ini akan balik samaku. Haleluya. Amin. Wah, ini luar biasa wanita ini saudara, dalam penderitaan. Iman dan karakternya bertumbuh sempurna saudara. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dan di dalam doanya dia tidak menyebut tentang suaminya. Wah, kalau orang sakit hati biasanya saudara, Tuhan, lihatlah suamiku, istriku, tersiksa kali aku. Doltukkanlah Tuhan. Tuhan, lihatlah si Penina, maduku itu, sompor kali mulutnya, lancip kali bibirnya. Tuhan, tamparkan Tuhan. Apakah dia bilang begitu? Dia tidak menyebut nama, dia hanya mengatakan, Tuhan, lihatlah aku. Dia fokus pada dirinya dengan Tuhan. Hanya dirinya dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau ada masalah dengan orang lain, belajar mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini urusan kita dua. Haleluya. Ini urusan kita dua Tuhan, yang lain gak ikut, cuman kita berdua. Bahkan ketika Imam Eli menuduhnya mabuk, dia hanya berkata, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan. Lalu pendetanya saudara bilang apa? Kau mabuk ya? Karena dia doanya gini. Gak bisa lagi ngomong, ini orang itu sakit hati kali saudara, berat sekali. Sudah gak sanggup ngomong saudara. Pendetanya gak nanya. Dia bilang apa? Kau mabuk. Ini rumah Tuhan, jangan bawa mabuk-mabuk kemari. Ini kata-kata yang menyakitkan gak saudara? Fitnah gak ini saudara? Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah saudara. Dia bilang apa? Bukan Tuanku, aku ini lagi susah. Aku enggak minum anggur, enggak minum yang memabukkan, tidak aku minum. Aku sedang berdoa Tuanku. Yang kucurahkan isi hatiku. Lalu apa jawaban Imam Eli? Pulanglah. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu itu. Diberikan Tuhanlah jawaban doamu itu, kira-kira begitu. Dia enggak mendoakan. Hanya mengucapkan kata-kata berkat, nyuruh pulang. Bukan ditanya, apa masalahmu? Apa masalahmu anakku? Tadi kau bilang hatimu susah. Ayo cerita, biar saya doakan. Ini lain saudara pendetanya, saudara pada masa itu. Super, suruh pulang aja. Dan luar biasanya saudara, Hana menghadapi situasi ini, menganggap itu sudah cukup. Hatinya sudah lega. Apa katanya? Biarlah aku mendapat kasih-Mu Tuanku. Cuman dibilang begitu, hatinya sudah cukup saudara. Belajar memiliki rasa cukup atas masalah-masalahmu saudara. Amin. Amin. Kata-kata yang panjang, nasihat yang panjang saudara itu saudara tidak akan puas kalau kita tidak memuaskan diri kita.
Belajar disiplin dirimu. Cukup. Cukup kesedihanmu. Cukup bersyukur pada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Cukup. Supaya hatimu tidak larut-larut atas kepedihan dan sakit hati, saudara. Supaya hati kita sehat. Jasmani kita juga sehat. Kita pun waras. Miliki rasa cukup dalam menghadapi masalah. Cukup Tuhan. Kau cukup bagiku Tuhan. Itu sudah cukup. Amin. Haleluya. Nah saudara, Tuhan itu membuat batas waktu penderitaan. Ada limit, ada batas. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Aneh kali ya, kok bisa Tuhan ingat, selama ini Tuhan lupa ya. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan melupakan Hana, orang yang baik, terzolimi selama ini? Kenapa ada kata-kata ingat? Sebenarnya saudara, itu seperti mengatakan sudah cukup. Waktunya, limitnya sudah cukup. Hari ini ku jawab doamu. Haleluya. Jangan takut saudara dalam penderitaan. Jangan takut saudara mungkin saudara disalahpahami. Jangan takut mungkin saudara dibenci. Tuhan itu membuat batas waktu. Menentukan berapa lama cukup didikannya untukmu. Haleluya. Haleluya. Tugas Hana adalah bagaimana caranya bersikap tegar sampai dia mendapat perhatian Tuhan. Dan percayalah manusia seperti Hana ini selalu dalam pantauan Tuhan. Karena akan ada hal besar yang akan dilahirkan. Hak istimewamu engkau mendapat penderitaan. Hak istimewamu saat itulah karaktermu terbentuk. Haleluya. Ini bukan ajaran sesat kan? Lihat Tuhan mengganti. Setelah dia hamil, pulang dia ke rumahnya sama istrinya sama suaminya mereka campur. Tuhan kasih batas waktu, hamillah dia. Lalu melahirkan, diserahkan kepada Imam Eli. Sesuai dengan nazarnya dia. Untuk mendapat inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Dikasihnya lah ini sama siapa? Imam Eli. Diserahkanlah ke bait suci. Mungkin kalau pada sekarang itu kasih sama Pak Pendeta. Biar di rumah Pak Pendeta jadi anak Pak Pendeta. Mungkin kira-kira begitu. Ya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kepada Tuhan. Terserahlah kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Terserah Tuhanlah anak ini. Udah dikasih Tuhan, walaupun gak ada anakku, pokoknya sudah lewat dari aku, sudah diberikan Tuhan. Setidaknya orang sudah lihat aku hamil, mengandung, punya anak. Walaupun ditanya mana anakmu, ku serahkan sama Tuhan. Wah, orang beda saudara, pasti geleng-geleng kepala. Waduh, ini orang beda. Cuman satu tapi diberikan kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang punya hati bisa seperti ini saudara. Untuk bisa seperti ini latihannya penderitaan. Itulah hak istimewanya saudara. Amin. Lihat ayat 21. Sama-sama kita baca. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki
dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Udah dikasihnya sama Tuhan, ini pasti Tuhan geleng-geleng kepala, ini luar biasa ini. Ku kasih 1, dikaberikannya 1 dikasihkannya. Sama dia tinggal kosong, gak ada lagi. Ini buat Tuhan itu gak tahan loh saudara. Dah, ku kasih lagi. Berapa dikasih? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Jadi berapa saudara anaknya? 6. Dari perempuan yang mandul nggak mungkin lagi punya anak saudara. Tapi Tuhan kasih jadi 6. Nah saudara sikap-sikap hati seperti ini saudara Tuhan suka saudara. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lagi yang menjadi ikatan pada dirinya. Ikatan dia itu hanya Tuhan. Ini yang sulit saudara kita jalani. Bagaimana saudara dalam perjalanan hidup kita, ikatan diri kita itu hanya kepada Tuhan. Bahkan dia nggak peduli saudara, seperti nggak peduli pada perasaan siapa? Suaminya. Bisa jadi, wah masa kau punya anak 1. Satunya anakmu dariku. Kau kasih, jadi apa sama kita? Bisa konflik sama suami saudara, tapi saudara luar biasanya, wah ikatanku sama Tuhan Papa. Amin. Amin. Ikatanmu dengan Tuhan. Ikatanmu dengan Tuhan. Hai suami-suami, ikatanmu dengan Tuhan. Hai istri-istri, ikatanmu dengan Tuhan. Hai anak muda, ikatanmu dengan siapa? Tuhan. Jangan ada yang mengikatmu di bumi ini selain Tuhan. Wah, menjalani ini sulit. Tapi inilah yang Tuhan inginkan dari hatimu. Haleluya. Haleluya. Dan seandainya pun tidak terganti semua jerih lelah kita, kerugian kita di bumi ini, nanti pasti diganti Tuhan di langit dan bumi yang baru. LB3, langit baru dan bumi yang baru. Tuhan itu saudara tepat perhitungannya. Kalaupun engkau merasa rugi di bumi ini, kalau engkau setia, kau akan mendapat upahmu nanti. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Pada masa kerajaan surga, Yesus datang kedua kali untuk menjemput orang percaya yang berkenan hidupnya kepadanya. Amin. Amin. Saudara bahagia loh ikut Tuhan itu. Walaupun mungkin kita menjalannya sekarang ini mungkin banyak pergumulan. Tapi saudara percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Katakan ikatanku dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memutuskan. Apapun di dunia ini. Ikatanku dengan Tuhan. Amin. Nah apalagi suami istri. Seperti kata-kata Elkana. Belajar menyelesaikan masalah. Aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Amin. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Yakinkan pasanganmu. Hibur hatinya. Yakinkan dia. Bukan dihakimi, saudara. Bukan dikoreksi terus. Terus dikoreksi semua. Sampai enggak ada yang benar, salah semua. Bukan pasang khotbah 2 jam. Atau, oh bukan ini nih, kamu dengar ini nih, khotbah Pak Erastus biar tobat kau. Enggak guna, saudara. Dengar khotbah Pak Erastus biar tobat kau. Bukan begitu, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari pemain musik. Kita naikkan pujian yang tadi.
bila selama ini bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku lakukan rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Betapa rinduku berkenan padamu, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari bangkit berdiri, saudara. Sambil nanti kita nyanyikan nyanyi ini, coba renungkan saudara tentang rumah tanggamu, tentang istrimu, tentang suamimu. Kalau ada konflik belum selesai, selesaikan saudara. Pulang dari ibadah ini, kalau ada yang belum selesai, selesaikan di rumah nanti. Kalau ada saudara yang menyakiti hatimu, tak siapapun dia, hari ini belajar saudara. Ingat sikap Hana. Bagaimana saudara dia membawa semuanya ke hadapan Tuhan. Tuhanlah perisaiku. Amin. Tuhanlah kekasih hatiku. Seberapa dekatkah kita dengan Tuhan, saudara? Seberapa seringnya kita, saudara, untuk membawa masalah-masalah kita dan mengatakan Tuhan tiada artinya dibanding kasih-Mu yang besar bagiku Tuhan. Kita katakan sekali lagi, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu,
Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Oh, berikanku kesempatan Tuhan, beriku kesempatan. Di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Berkenan padamu, berkenan padamu, berkenan padamu Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan atas hidupmu. Kejarlah bagaimana Tuhan berkenan atas hidupmu. Tuhan sedang membentuk hidupmu. Kau orang yang istimewa, orang yang spesial kalau engkau merasa engkau mengalami pembentukan Tuhan yang berat dan menyakitkan. Haleluya. Carilah wajahnya. Carilah perkenanan Tuhan selagi ada waktu. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan. Semua yang diperbuatnya adalah kebaikan. Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Oh, jamahlah hatiku, jamahlah hatiku, oh, untuk memuliakan-Mu. Biarlah hidupku hanya terikat padamu Bapa. Biarlah hanya Engkau yang sanggup, yang bisa memuaskan hatiku. Kepadamu aku berlari karena Engkaulah gunung batu perlindunganku Tuhan. Ku mau sempurna seperti Bapa. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Betapa rinduku
berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa, hamba-Mu berdoa, jamahlah setiap rumah tangga, baik di gereja-Mu di tempat ini, baik saudara-saudaraku yang hadir di medsos. Tuhan, pulihkan rumah tangga yang rusak. Hati yang terluka, hati suami yang terluka, hati para istri yang terluka, hati para anak-anak yang terluka, hati orang tua yang terluka, para mertua yang terluka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mengalir kasih dan pengampunan saat ini. Yes, Tuhan. Jamah Bapa, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati yang rela menjadi milik kami, Tuhan. Amin. Hati yang rela. Bapa, pulihkan saudara-saudaraku yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Jamah Tuhan, terjadi mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya, Yesus Kristus. Jamah. Amin. Bapa, jamah dengan kasih sayang-Mu. Haleluya. Pulihkan Tuhan. Pulihkan anak-anak yang sedang sakit. Pulihkan orang-orang yang sedang bergumul dengan studi, persoalan ekonomi. Biarlah semua Bapa mendapat jalan keluar karena kami datang kepada Tuhan. Amin. Membawa pertobatan hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkatilah pemerintah kami. Ada damai sejahtera. Orang-orang sakit COVID juga dipulihkan. Amin. Orang-orang di rumah sakit dipulihkan. Yes. Para tim kesehatan Tuhan yang menjaga juga dan memulihkan. Amin. Pulihkan perekonomian, pulihkan juga perseteruan, perpecahan di negeri kami. Beri hikmat kepada bangsa, rakyat, supaya kami mengerti apa arti persatuan. Juga kepada para pemimpin bangsa, mengambil kebijakan, Tuhan memberkati hati mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak, ibadah kami akan selesai pada hari ini. Terima kasih Bapak, semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapak. Hanya untuk kemuliaan. Saudaraku, mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu berdoalah demikian, sama-sama kita katakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada Engkau gerejanya. Bapa di surga menyinari Engkau dengan wajahnya dan melimpahkan kasih karunia. Bapa di surga menyertai Engkau dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, silakan duduk semua. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua.
Selamat beribadah. Amin. Ya saudara, pengumuman kita selama kegiatan kita selama sepekan. Ya, selamat beribadah juga bagi saudara-saudara yang ada di media sosial ya, di Facebook. Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman kita kegiatan selama sepekan, hari Selasa jam 7:30 ada Ekumene Bible Course di tempat ini ya, ada Ekumene Bible Course. Mari kita sama-sama menghadirinya ya. Semua bisa datang ya, jam 7:30 kelas pengajaran ABC. Hari Kamis Waski ditiadakan karena kita mau buat acara tanggal 12. Itu hari raya Imlek ya. Hari raya Imlek kita buat kegiatan gereja. Jangan pulang dulu, nanti kita akan diskusikan selesai ibadah. Lalu hari Sabtu kita ada ibadah anak muda Raski jam 7:30 di tempat ini. Anak-anak yang mulai menanjak remaja bisa diantar ya, jam 7:30 malam. Hari Minggu ibadah ASKI, anak sekolah minggu, jam 8 pagi di tempat ini. Setelah itu dilanjutkan ibadah umum jam 10 pagi di tempat ini. Kita belajar untuk tepat waktu saudara ya. Oke saudara, itu saja pengumuman kita. Kotak persembahan ada di depan, saudara bisa memberi persembahan di depan. Ibadah kita selesai, pengumuman selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.